Sejarah singkat G20. G20 atau Grup 20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai sebuah forum yang mempertemukan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara dengan ekonomi besar. Pembentukan G20 adalah respon terhadap krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada tahun 2008, pertemuan ini ditingkatkan menjadi KTT yang dihadiri oleh kepala negara atau presiden, menandai perubahan signifikan dalam struktur dan tujuan forum tersebut, yang kini lebih fokus pada isu-isu global yang membutuhkan koordinasi antara negara-negara besar di dunia. Alasan Indonesia bergabung. Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara karena kekuatan ekonominya yang besar, potensi pasar yang tinggi, kemampuan mewakili negara berkembang, serta negara muslim dan ketahanan terhadap krisis, seperti yang terlihat saat krisis ekonomi global 2008 ketika Indonesia tetap tumbuh positif. Alasan Indonesia masuk dan tetap bertahan. Indonesia sebagai anggota G20 di Asia Tenggara memiliki kekuatan ekonomi yang besar, potensi pasar yang tinggi, kemampuan mewakili negara berkembang dan negara muslim, serta ketahanan terhadap krisis terbukti saat krisis ekonomi global 2008, di mana Indonesia tetap mengalami pertumbuhan positif. Peran Indonesia di G20. Indonesia memainkan peran signifikan di G20 bukan hanya sebagai partisipan pencapaian besar termasuk presidensi G20 2022, di mana Indonesia sukses menyelenggarakan KTT di Bali dengan tema Recover Together, Recover Stronger, sambil mendorong dialog antara negara-negara besar dan berkembang. Selain itu, Indonesia aktif menyuarakan isu-isu global seperti transformasi digital, inklusif, transisi energi yang adil, dan penguatan arsitektur kesehatan global. Dampak bagi Indonesia. Menjadi anggota G20 menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Keanggotaan ini berfungsi sebagai magnet investasi, mendorong kesepakatan bisnis dan proyek. Pandangan yang menguntungkan selain itu, keanggotaan G20 juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam politik luar negeri, memberikan negara ini pengaruh yang lebih besar di kancah internasional, terlebih lagi sebagai tuan rumah acara seperti di Bali pada tahun 2022. Indonesia mengalami peningkatan yang positif dalam sektor pariwisata dan ekonomi lokal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keberadaan dalam forum ini memungkinkan Indonesia untuk menarik perhatian global dan dukungan yang lebih luas dalam berbagai inisiatif pembangunan. Sejarah singkat PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga perdamaian dunia. Markasnya di New York. Yang kedua, peran Indonesia di PBB. Indonesia aktif menjaga perdamaian dunia, mengirim pasukan Garuda, dan ikut kerjasama nasional. Yang ketiga, dampak bagi Indonesia. Meningkatkan hubungan internasional, serta kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Yang keempat, alasan Indonesia bergabung. Untuk menjaga perdamaian dunia, memperkuat hubungan internasional, dan mendukung politik luar negeri bebas aktif. Yang terakhir, alasan Indonesia keluar dan masuk kembali. Indonesia keluar dari PBB tahun 1965 karena konflik dengan Malaysia, lalu kembali bergabung tahun 1966 untuk memperbaiki hubungan internasional. Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa dikenal dengan ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini dibentuk oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dari Indonesia, tokoh yang ikut mendirikan ASEAN adalah Adam Malik. Indonesia bergabung dalam ASEAN karena ingin menciptakan perdamaian dan hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara.
Selain itu, Indonesia juga ingin meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keamanan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat berkembang bersama. ASEAN memiliki peran penting bagi Indonesia. Dengan adanya ASEAN, hubungan perdagangan antar negara menjadi lebih mudah, peluang investasi semakin besar, dan kerjasama pendidikan serta budaya juga semakin berkembang. ASEAN juga membantu Indonesia dalam kerjasama penanganan bencana, keamanan kawasan, dan peningkatan sektor pariwisata. Dampak baik ASEAN bagi Indonesia juga sangat banyak. Perekonomian Indonesia menjadi lebih berkembang karena adanya ekspor dan impor dengan negara ASEAN lainnya. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki peluang kerja yang lebih luas, pariwisata yang meningkat, dan hubungan persahabatan antar negara menjadi semakin erat. ASEAN juga membantu menjaga perdamaian di negara kawasan Asia Tenggara sehingga negara-negara anggotanya dapat hidup lebih aman dan stabil. Indonesia sendiri merupakan salah satu pendiri ASEAN dan sampai sekarang tetap menjadi anggota aktif. Indonesia tidak pernah keluar dari ASEAN karena organisasi ini memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. OKI didirikan pada tanggal 25 September 1969 sebagai respon dunia Islam terhadap peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Organisasi ini memiliki 57 negara, anggota dan bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Yang kedua, alasan Indonesia bergabung. Indonesia bergabung dengan OKI karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia untuk memperkuat solidaritas Islam, menjaga perdamaian dunia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, peran Indonesia di OKI. Indonesia aktif membantu menyelesaikan konflik di dunia Islam, mendukung isu kemanusiaan seperti Rohingya, serta konsisten mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Yang keempat, dampak baik bagi Indonesia. Indonesia memperoleh manfaat berupa terbukanya akses kerjasama dengan negara Timur Tengah dan Afrika, memperkuat hubungan politik luar negeri, serta meningkatkan solidaritas global dalam memperjuangkan perdamaian dan HAM. Yang kelima, alasan Indonesia keluar dan masuk. Indonesia tidak pernah keluar dari OKI sejak bergabung. Berbeda dengan PBB, keanggotaan Indonesia di OKI tetap berlangsung sejak pembentuknya pada tahun 1969. Sejarah singkat APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Didirikan pada tanggal 6-7 November 1989 di Canberra, Australia, yang berawal dari usulan Perdana Menteri Australia. Pada awal pembentukannya, forum ini hanya beranggotakan 12 negara. Namun kini, jumlah anggotanya telah bertambah menjadi 21. Sebagai wadah kerjasama, APEC bersifat sebagai forum diskusi sukarela dan bukan merupakan perjanjian hukum yang mengikat bagi para anggotanya. Alasan Indonesia bergabung. Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan APEC dengan berbagai tujuan strategis. Bergabung dengan forum ini memungkinkan Indonesia memperluas pasar ekspor bagi produk-produk dalam negeri, serta menarik masuk investasi dan teknologi baru yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Selain itu, keanggotaan ini memberikan Indonesia hak bersuara dalam menentukan kebijakan ekonomi dunia, membuka kesempatan untuk belajar dari pengalaman negara lain, sekaligus meningkatkan wibawa dan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Peran Indonesia dalam APEC. Salah satunya adalah sebagai anggota pendiri sejak tahun 1989. Indonesia memiliki peran yang sangat sentral dan aktif dalam forum ini. Indonesia berperan sebagai penengah kepentingan antar negara maju dan negara berkembang serta menjadi penggagas tujuan Bogor pada tahun 1994. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan puncak APEC pada tahun 1994 dan 2013. Hingga kini, Indonesia terus aktif mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta penerapan energi hijau di kawasan Asia Pasifik. Dampak dari kehadiran Indonesia. Kehadiran Indonesia dalam APEC membawa dampak positif yang nyata bagi diri sendiri maupun bagi kawasan. Indonesia berperan membantu menyusun aturan ekonomi yang lebih adil dan seimbang, serta turut memperluas akses pasar dan peluang investasi bagi seluruh anggota. Keberhasilan reformasi ekonomi
Yang dilakukan Indonesia juga dijadikan contoh sebagai negara lain. Selain itu, Indonesia berperan penting dalam mengalahkan perhatian forum ini terhadap isu-isu strategis seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.